Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 4 mahasiswa Universitas Mula Warman ditetapkan sebagai tersangka kasus perakitan bom Molotov pada unjuk rasa beberapa hari lalu. Pengemudi ojol Balikpapan menggalang dana dan menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas terhadap Afan Kurniawan yang tewas dilindas mobil rintis Brimob di Jakarta. Cegah antrean dan saling serobot. Pendaftaran pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda dilakukan secara daring mulai 1 September 2025. Pemerintah Provinsi Kaltim meyakini anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2026 turun. Anggaran yang sebelumnya sebesar 20,10 triliun rupiah itu akan turun menjadi 18,5 triliun rupiah. Penurunan terjadi karena fokus pemerintah akan tertuju pada perbaikan dan pembangunan gedung sekolah. Selain itu, isu sosial turut jadi perhatian, salah satunya yakni persoalan stunting dan kemiskinan. Terkait kondisi ini, Wakil Gubernur Kaltim memastikan angka tersebut masih belum final, karena keputusannya akan ditentukan melalui rapat penentuan anggaran. Nah, yang kemarin ini kan 20,5 ya kan. Terus proyeksi tahun 2026 itu 18,5. Jadi ada penurunan sedikit proyeksi ya. Kalau yang namanya proyeksi itu ya nanti kita lihat di akhir tahun 25 gitu. Belum firm lah, belum firm. Cuman proyeksi kita 18,5. Meski proyeksi APBD menurun, namun pemerintah provinsi memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap akan jadi prioritas APBD Kaltim. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau mengimbau agar isu dugaan korupsi kuota haji tidak perlu dikhawatirkan oleh calon jemaah haji. Secara tegas, Kemenak Berau memastikan dugaan penyelewengan tersebut tidak berpengaruh terhadap kuota haji di daerah. Kepala Kantor Kementerian Agama memastikan kuota yang diberikan jumlahnya senantiasa sesuai. Itu terlihat dari pelaksanaan pemberangkatan di tahun 2024 dan tahun 2025 yang selalu mendapat tambahan kuota. Demikian pula dengan jadwal keberangkatannya yang selalu sesuai dengan antrean. Adapun untuk kami di Berau sendiri ya, untuk menanggapi di Kabupaten Berau sendiri, alhamdulillah untuk di 2024 itu kita justru mendapat tambahan kuota ya. Kita lumayan mendapatkan tambahan kuota ketika itu. Berau ini kan sebenarnya jatahnya hanya sekitar 141 jamaah haji. Alhamdulillah kita di 2024 itu memberangkatkan 163, artinya kita mendapatkan kuota tambahan hampir 20 ya. Di situ termasuk penggabungan lansia, penggabungan mahram, dan untuk jatah lansia itu sendiri. Kemenak Berau juga meminta agar jemaah calon haji yang tengah menunggu antrean agar menjaga kesehatan dan memenuhi kelengkapan administrasi. Ini dimaksudkan agar persiapan perjalanan ibadahnya tetap berjalan lancar. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda akan memberlakukan pendaftaran pasien BPJS sistem satu pintu, yakni melalui online atau daring. Kebijakan ini diberlakukan sejak 1 September 2025. Strategi ini dilakukan akibat antrean yang kerap menumpuk di loket pendaftaran. Pelaksana tugas Direktur RSUD AWS Samarinda menyatakan, perubahan sistem ini merupakan upaya untuk meningkatkan layanan. Selain itu, langkah ini pun untuk memenuhi arahan BPJS. Untuk memudahkan para pasien, rumah sakit telah menyiapkan 4 mesin pendaftaran secara daring atau online. Nggak menuntut untuk pagi-pagi, kasihan karena Ya. antriannya kan juga Tapi cukup masih panjang. melayani antrian non JKN, non mobile nggak Bu? Ini kita mulai transformasi ya, karena jangan ada dusta antara kita, antara rumah sakit dan pasien. Ya, kami harapannya juga memenuhi standarnya BPJS. Mungkin BPJS itu arahnya seperti itu, karena kan itu keterbukaan ya. Jadi mohon maaf kalau antrian nomor 10 naik ke nomor 1 kan ya nggak mungkin, kasihan nomor 1 ya. Jadi kita transparan, tapi kan pelan-pelan karena kan perlu sosialisasi ke seluruh masyarakat. Tapi kita melalui IG sudah dari sekarang. Jadi seluruh poli, seluruh lapak harapannya itu jam 8 Jam 8 ya. dan antrian melalui antrian online. Online. Prioritasnya online ya Bu ya? Online. Harus ya tanggal 29. Ya, jadi nanti mohon maaf nggak ada yang serobot menyerobot ya. Iya. Diharapkan penerapan metode pendaftaran secara daring ini mampu untuk menghindari saling serobot dalam antrean. Para pemegang nomor antrean diharapkan menaati aturan yang telah ditentukan. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.